Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan masih tetap belajar bareng bersama Ping Li. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman semua sudah lolos tes administrasi? Lolos ya? Alhamdulillah, amin amin amin. Pokoknya langkah yang bagus, langkah pertama yang bagus pokoknya. Oke, semoga teman-teman semua dapat lolos tes CPNS tahun 2021. Amin amin amin. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya mau bahas tentang beberapa soal berhubungan dengan silogisme. Nah, silogisme itu sering banget keluar dan bahkan itu adalah materi pokok ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu Ping Li memohon, saya memohon sih, memohon dukungan dari teman-teman semua ya untuk subscribe channel Ping Li agar cepat mendapatkan 500.000 subscriber. Sama follow Instagram Ping Li ya teman-teman. Ada di kolom deskripsi. Pokoknya setiap kali menonton video Ping Li, jangan lupa lihat deskripsi. Ada sesuatu yang menarik di situ. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Nomor 1. Nah, setiap hewan memerlukan air. Kuda adalah hewan. Nah, di sini berarti kan ada dua elemen yang sama. Kita mengamati dulu. Ini saya pakai cara Ping Li ya. Saya pakai pemahaman Ping Li. Oke. Nah, di sini kita harus mengamati dulu. Amati. Ternyata di situ ada dua elemen yang sama. Ada dua elemen yang sama. Nah, ada dua elemen yang sama. Siapakah itu? Yaitu hewan. Ada elemen hewan di situ. Dan ada posisi yang berbeda. Ternyata posisinya berbeda. Nah, posisinya berbeda itu maksudnya bagaimana? Coba kita lihat di kalimat yang pertama ya. Setiap hewan memerlukan air. Ini ada kata hewan. Dia berada di depan. Terus kalimat kedua, kuda adalah hewan. Hewannya di belakang. Berarti nanti tidak akan muncul kata hewan kembali. Jadi nanti di sini kata hewannya hilang. Oke. Atau kita coret. Ini boleh kita coret. Oke, nah di sini. Nah, sekarang kita gabungkan teman-teman. Berarti ini adalah termasuk gabungan di sini. Jadi kita gabungkan, kuda memerlukan air. Gampang banget kan? Jadi kita gabungkan, kuda memerlukan air. Jadi jawabannya adalah D teman-teman. Wow, gampang kan? Nah, tidak perlu pakai rumus-rumus seperti itu kalau ketemu tentang soal seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu mengamati ya, apakah di situ ada elemen yang sama? Oh, ternyata ada. Nah, posisinya berbeda atau sama di situ? Ternyata posisinya berbeda, boleh kita coret. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 2 yuk. Langsung nomor 2. Nah, setiap pesawat. Oh, kok setiap pesawat sih? Sorry ya teman-teman. Nanti di sini kalau Ping Li ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ini nanti nggak ada edit-editan ini nanti. Pokoknya ini mengerjakan apa adanya. Lost free will pokoknya. Ya, nomor 2 ya. Pesawat itu akan terbang ke Semarang atau Jakarta. Nah, terus pesawat itu tidak terbang ke Jakarta. Nah, di sini kata kuncinya itu ada di atau. Nah, teman-teman paham kata atau enggak? Atau itu gimana? Nah, atau itu kita disuruh untuk memilih salah satu. Nah, atau itu memilih salah satu ya teman-teman. Ya, bisa Semarang, bisa Jakarta. Jadi kalau misalkan di sini ada pesawat, itu nanti mau ke
Semarang, ya, atau Jakarta. Nah, seperti ini. Pokoknya rutenya pesawat itu cuma 2, ya, ke Semarang atau ke Jakarta. Nah, ternyata pesawat itu tidak terbang ke Jakarta, tidak terbang ke Jakarta. Ini Jakartanya kita coret. Otomatis kesimpulannya pesawat itu terbangnya kemana? Ke Semarang. Paham? Oke, mana jawabannya? Pesawat itu terbang ke Semarang. Oke, jawabannya A, teman-teman. Jadi kita disuruh memilih ya. Coba, sekarang kalau dan. Nah, sekarang ada kata dan. Misalkan, ada kata dan itu berarti apa? Harus keduanya. Harus keduanya. Nah, jadi teman-teman harus tahu perbedaannya ya. Atau itu milih salah satu. Lalu dan itu harus keduanya. Oke ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan buku Pingli sama Fandi AP, silahkan bisa lihat kolom deskripsi. Di situ bisa dicek aja ya. Nanti ada linknya. Ada link Shopee-nya, silahkan dipesan. Untuk cetakan ketiga itu ada materi anti radikalisme, teman-teman. Udah sesuai dengan kisi-kisi ya. Nah, soal-soalnya di situ juga bagus semua, insya Allah ya. Bukunya sendiri dibagus-baguskan ya. Ya emang gitu Kak. Pokoknya intinya itu isinya FR lah ya. Silahkan dipesan teman-teman yuk. Mumpung masih ada stok. Oke ya. Nomor 3. Oh, ini banyakkan iklan ini. Dari pernyataan, jika saya lolos ujian CPNS, maka orang tua akan bangga. Bernilai salah, maka pernyataan yang benar adalah, nah, oh iya teman-teman, saya juga sambil mengingatkan lagi ya, buat teman-teman yang pengen tryout berbayar, tryout berbayar bisa di bisa CPNS atau di Ayo CPNS. Pilih salah satu, itu yang saya rekomendasikan. Cuma 2 itu ya teman-teman, pilih salah satu. Silahkan mau tryout yang mana. Bagus semua itu soal-soalnya. Oke, ada di kolom deskripsi ya. Iklan lagi. Oke yuk. Ini adalah implikasi ya teman-teman. Jadi implikasi loh ya, bukan komplikasi loh. Implikasi. Ciri-ciri implikasi itu bagaimana sih? Jika, maka. Nah, jadi saya lolos ujian CPNS, ini saya misalkan P. Orang tua akan bangga, itu saya misalkan Q. Jadi jika P, maka Q. Seperti ini. Itu nilainya salah. Nah, kalau kita mau mencari nilai yang benar, otomatis harus kita negasikan. Jadi kita negasikan di sini. Jadi negasi dari P maka Q adalah apa di sini teman-teman? Ini yang sering salah ya. Negasi P maka negasi Q. Nah, ini adalah contoh yang salah teman-teman. Ya, ini adalah salah. Contoh yang salah. Ini biasanya teman-teman menjawabnya seperti ini. Biasanya loh ya. Semoga besok ndak seperti ini lagi. Nah, yang benar itu bagaimana Kak Ping? Yang benar itu negasi P maka Q. Nah, hasilnya itu berupa dan teman-teman. Hasilnya itu sudah merupakan dan. Jadi P dan negasi Q. Ini adalah yang benar. Nah, ini adalah hasil yang benar teman-teman. Nah, oh ini benarnya kok hurufnya kecil sih, biar imbang lah ya. Benar. Nah, Kaping itu berarti kita harus menghafalkan rumusnya. Iya Kak. Untuk silogisme itu ada waktunya kita menggunakan logika, ada waktunya kita menggunakan rumus. Kalau seperti ini jelas kita menggunakan rumus ya. Nah, berarti nanti hasilnya adalah P dan Q. Inilah kata kuncinya teman-teman. Di sini ada kata kunci. P dan negasi Q. Sorry, ini kata kuncinya. Ini adalah dan. Bisa jadi tapi. Bisa jadi tetapi.
Nah, sekarang kita cari pada option teman-teman. Hasilnya nanti sudah tidak mungkin jika maka lagi. Kalau hasilnya jika maka berarti itu salah. Yang A, jika maka, oh salah. Yang B, jika maka, oh salah. C, jika maka, oh salah lagi teman-teman. Oh, berarti A, B, C itu sudah jelas salah. Sekarang yang D, ada kata dan. Oh ini dan, kemungkinan ya. Sekarang kita cocokkan yuk. P-nya itu adalah saya lolos ujian CPNS. Saya lolos ujian CPNS. Dan negasi Q. Q-nya itu orang tua akan bangga. Kalau kita negasikan, kita lawankan, orang tua akan kecewa. Orang tua kecewa. Oke, jawabannya D teman-teman. Gampang banget kan? Nah, oke. Lanjut, next nomor 4 teman-teman. Jika nanti masih kebingungan lagi, itu ya bisa diputar ulang lagi ya videonya ya. Terus nanti kalau iklannya keluar jangan di skip ya. Bercanda. Oh, nomor 4 yuk. Kalimat yang setara dengan pernyataan jika imun kita tinggi, maka COVID-19 tidak akan menyerang tubuh. Nah, di sini ada perintah untuk mencari kalimat yang setara. Setara itu ekuivalen ya, teman-teman. Ekuivalen. Bukan viavalen loh ya. Viavalen mah idola saya itu. Ekuivalen ya. Ekuivalen itu yang bagaimana? Ekuivalen itu adalah kalimat yang setara. Kalimat yang setara, teman-teman. Nah, sekarang ini ada imun kita tinggi, itu adalah P. COVID-19 tidak akan menyerang tubuh. COVID-19 tidak akan menyerang tubuh. Itu adalah Q ya. Oke. Nah, di sini P maka Q itu kalau kita cari ekuivalennya ada dua jawaban, teman-teman. Yang pertama masih berupa jika maka lagi, yaitu negasi Q maka negasi P. Ini bisa dibilang dengan kontraposisi. Nah, ini ada yang menyebutkan kontraposisi, nggak masalah. Yuk kita cari yuk kontraposisinya. Negasi Q, jadi masih jika maka lagi ya. Jika negasi Q mana negasi Q tadi? COVID-19 tidak akan menyerang tubuh, itu Q. Berarti COVID-19 akan menyerang tubuh. Maka, nah, maka apa itu situ? Imun akan rendah. Imun kita rendah. Maka imun kita rendah. Rendah. Oke, siap. Ini kalimat yang pertama ya. Oke, bentuk yang pertama. Jika COVID-19 tidak, ternyata nggak ada. Oke, tidak ada. Nah, sekarang bentuk yang kedua bagaimana? P maka Q itu ekuivalen dengan apa, teman-teman? Negasi P atau Q. Nah, di sini hasilnya tidak berupa jika maka lagi. Ya. Berupa atau di sini. Negasi P. Negasi P berarti imun kita rendah. Sudah tidak pakai jika maka lagi loh ya. Imun kita rendah. Kenapa kok rendah? Karena lawan dari tinggi itu kan rendah kan? Atau, nah, atau Q. Q-nya itu COVID-19 tidak akan menyerang tubuh. Oke. Nah, kita cari sekarang imun kita rendah. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman. Wow, gampang banget. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami itu di sini ya. Yang perlu teman-teman hafalkan, yang saya kotaki berwarna apa ini? Biru ya. Biru lah. Segini aja nggak kelihatan. Nah, ini yang perlu teman-teman hafalkan. Menghafalkan 2 aja bisa lah ya. Menghafalkan ulang tahun banyak mantan aja bisa kok. Ya, oke. Next, nomor berikutnya.
Nomor 5. Jika saya lolos ujian, maka saya akan membeli motor baru. Jika saya lolos ujian, maka orang tua akan bangga. Nah, di sini simpulan yang tepat adalah, nah di sini banyak kejebaknya, teman-teman. Kejebaknya bagaimana? Jangan asal coret. Ya. Jangan asal mencoret. Jangan asal mencoret. Oh, Kak Ping, di sini itu ada elemen yang sama ini. Saya lolos ujian, saya lolos ujian. Itu dicoret. Wah, ya pusing pala inces nanti. Ya, ini kan posisinya sama. Sama-sama di depan. Dia nggak boleh dicoret, teman-teman. Gitu ya. Ingat ya, jangan asal mencoret. Ini. Nah, coba. Saya lolos ujian, berarti P. Maka Q. Terus, saya lolos ujian lagi, P lagi. Maka R. Nah, di sini ada dua elemen yang sama, posisinya ada di depan. Ini merupakan gabungan, teman-teman. Kalau gabungan, kata kuncinya ada kata dan. Nah, ada kata tapi. Ada kata tetapi. Kuncinya situ. Jadi kita gabungkan aja. P, maka Q, dan R, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita gabungkan. Enak, ya. Ini namanya komposisi ya, gabungan ya. Silakan kita cari yuk. Mana ini berarti? Berarti masih memunculkan lagi. Saya lolos ujian, masih ada lagi berarti. Jika ini C kayaknya. Jika saya lolos ujian, maka saya akan membeli motor baru dan orang tua akan bangga. Jawabannya adalah C. Jadi kata kuncinya ada di kata dan. Ini merupakan kunci. Nah, kita cari kata kunci dan. Ini dan. Oke ya. Gampang banget kan? Gampang. Yuk next. Nomor 6, teman-teman. Jika hari Minggu cerah, maka saya goes. Jika rute kering, maka saya masuk ke hutan. Aduh, sorry ya teman-teman. Ini saya buat videonya di atas kasur rebahan ini. Mager ini teman-teman. Terus, hari Minggu cerah atau rute kering. Nah, ini kalau kita tidak punya catatan ya, kita itu pasti bingung ini, logikanya nggak sampai-sampai ini ya. Nah, di sini jika hari ini cerah, hari Minggu cerah berarti P, maka Q. Lanjut, jika rute kering ya, jika rute kering berarti R, maka saya masuk ke hutan S. Jadi dua elemennya sudah beda semua. Jadi ini semua elemennya beda. Semua elemen berbeda. Nah, Kak, untuk pemisalannya apa? Sembarang ya. Biasanya itu PQRS. PQRS biasanya. Nah, terus di sini ada hari Minggu cerah. Itu tadi apa? Hari Minggu cerah. Hari Minggu cerah itu tadi apa ya? P. Oke, hari Minggu cerah itu P. Atau rute kering. Rute kering itu R. Nah, karena di sini ada dua elemen yang sama persis tetapi posisinya ada di depan. Nah, posisinya ada di depan ini. Nah, ini merupakan konstruktif. Konstruktif. Nah, ini merupakan rumus konstruktif, teman-teman. Nah, untuk hasilnya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya tinggal kita gabungkan aja yang belakang. Jadi Q atau S. Udah ini hasilnya. Tinggal gabungkan aja yang belakang. Nah, yang belakang tadi mana? Saya goes, saya masuk ke hutan. Berarti kesimpulannya adalah saya goes, atau saya masuk ke hutan. Masuk hutan. Nah, kita cari pada option. Saya akan goes dan, nah ini dan berarti salah ya. Harusnya kan atau.
Saya akan goes atau saya masuk hutan? Oke, jawabannya B. Wow, gampang banget. Oke, next soal berikutnya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, Pingli memohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel Pingli agar segera dapat 500.000 subscribe teman-teman. Nah, nanti ada giveaway-nya apa namanya, 2 buah handphone. Jadi jangan lupa lihat Instagramnya juga ya, @pingli_matematika, ada di bawah di kolom deskripsi. Oke? Yuk teman-teman, nomor 7. Saya tidak belajar giat atau saya akan masuk wisuda tepat waktu. Nah, di sini kita buat rumus dulu. Saya tidak belajar dengan giat. Itu berarti kita buat apa ya? P. Atau saya akan wisuda tepat waktu, berarti Q. Nah, jika saya wisuda tepat waktu, berarti di sini Q, kalimat yang kedua, maka saya akan cepat menikah. Berarti itu maka R, teman-teman. Nah, kita mau menarik kesimpulan, tetapi di sini tidak bisa ditarik kesimpulan. Harus kita ubah dulu, ya. Harus kita ubah. Siapa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah kalimat yang pertama, teman-teman. Ya, kita ekuivalenkan. Jadi kita ekuivalenkan. Ekuivalennya apa di situ, teman-teman? Ekuivalennya yaitu negasi P maka Q. Ya, coba nanti diingat-ingat tadi yang nomor berapa tadi ekuivalen ya. Terus Q maka R. Nah, di sini merupakan rumus silogisme. Nah, sebenarnya nggak usah tak tulis rumus silogisme, nggak masalah. Yang penting di sini sama, tetapi posisi berbeda. Boleh kita coret, cret loh. Ini elemen sama, tetapi posisinya berbeda untuk yang Q. Ya, berarti bisa kita coret, teman-teman. Nah, hasilnya berapa di situ? Hasilnya berapa? Langsung aja negasi P maka R, teman-teman. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita cari yuk. Negasi P. P-nya tadi kan saya tidak belajar giat. Berarti saya belajar giat. Jika saya belajar giat, jika saya belajar giat, kan tadi P-nya itu tidak belajar giat kan? Kalau negasi P berarti saya belajar giat. Maka apa itu? R-nya adalah saya akan cepat menikah. Maka saya akan cepat menikah. Wah, ini gitu ya? Kok bisa ya? Oke, jawabannya yang paling tepat adalah A ya, teman-teman. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo, silakan belajar dengan giat ya, teman-teman, biar nanti cepat menikah. Ini kayaknya solusi ini. Oke, next nomor 8. Jika semua orang lolos tes, maka ujian akan diulang. Nah, ini masih jika maka lagi, saya tuliskan lagi. P maka Q. Jika saya tidak belajar lagi, maka ujian tidak diulang. Nah, jika saya tidak belajar lagi, maka ujian tidak diulang. Berarti di sini R, maka negasi Q ya, teman-teman. Kenapa kok bisa negasi Q? Karena di sini sudah ada elemen yang sama, ujian diulang. Ujian diulang itu merupakan Q. Kalau di sini tidak diulang, berarti negasi Q. Nah, di sini perlu kita ubah dulu yang bawah. Yang bawah harus kita ubah dulu, ya. Sama seperti tadi nomor 7. Kita ekuivalenkan yuk. Jadi hasilnya adalah P maka Q. Yang kalimat kedua kita ubah jadinya Q maka negasi R. Yuk kita tarik kesimpulan.
Kan ada dua elemen yang sama dengan posisi yang berbeda. Ini adalah silogisme kan tadi. Kita coret aja. Nah, di situ langsung. Yuk. P maka negasi R. Nah, sekarang kita cari yuk. Masih berupa jika maka lagi ya. Berarti jika semua orang lolos tes. Jika semua orang lolos tes, maka saya belajar lagi. Maka saya belajar lagi. Saya tulis ya bawahnya ya. Ini jika semua orang lolos tes, maka saya belajar lagi. Nah, ada enggak di situ? Jika semua nggak ada, oke nggak ada. Berarti kalau tidak ada kita harus cari ekuivalennya teman-teman. Nah, ekuivalen lagi. Jadi ekuivalen itu termasuk momok ya teman-teman. Kita harus bisa. Yuk, berarti menggunakan itu ya kontraposisi ya. Masih jika yuk, jika. Berarti yang belakang. Saya tidak belajar lagi. Saya tidak belajar lagi. Maka apa? Semua itu lawannya apa? Ada ya berarti. Ada orang tidak lolos tes. Tidak lolos tes. Nah, ada enggak? Jika saya tidak belajar lagi, oh ternyata enggak ada di sini. Jika saya belajar lagi, enggak ya. Oke, kita cari yang ekuivalen yang kedua. Ekuivalen yang kedua itu tadi apa ya? Negasi P atau R ya berarti ya. Negasi R, sorry. Negasi P atau negasi R. Ini. Nah, negasi P atau negasi R. Negasi P itu berarti apa tadi P? Semua orang akan lolos tes. Berarti ada orang lolos tes. Oke. Ada orang lolos tes. Di sini harusnya enggak, ini harusnya enggak. Nah. Oke. Ada orang lolos tes. Atau negasi R. Negasi R itu berarti apa teman-teman? Negasi R. R-nya tadi itu saya tidak belajar lagi. Negasi R berarti saya belajar lagi. Oh. Nih. Nah. Luar sendiri sih. Atau saya belajar lagi. Oke. Mana yang paling cocok berarti? Atau. Nah. Ini teman-teman jawabannya adalah D. Nah, sebenarnya kita cukup cari kata kuncinya aja. Kuncinya itu ini loh kuncinya. Nah, kita tidak perlu membuat orek-orekan yang bawah ini ya. Sebenarnya ya, kita cukup memahami kata kuncinya. Ini merupakan kunci teman-teman. Kita cukup cari kata atau. Atau kan cuma ini aja. Oke, jawabannya sudah pasti D teman-teman. Nah, demikianlah ya penjelasan dari Pingli ya untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 8 yang berhubungan dengan silogisme. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum bisa memahami bisa diputar ulang lagi videonya ya. Oke, nah jangan lupa subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli ya. Tetap semangat belajar CPNS-nya biar teman-teman semua lolos tes CPNS tahun 2021. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Oke.